Welcome to my channel Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman sekalian mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk menyoroti laga uji coba kedua khususnya, yakni antara Indonesia U23 berhadapan dengan Mali, di mana di pertemuan pertama uji coba Indonesia dicukur dengan skor 3-0. Lalu malam tadi Indonesia kembali menahan imbang dan menunjukkan permainan yang lebih baik sehingga memperoleh skor 2-2. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang menjadi kunci dari kemampuan timnas Indonesia U23 bisa mengimbangi timnas Mali yang punya kualitas, punya banyak pemain yang bermain di liga-liga Eropa. Karena itu, mari kita ulas lebih dalam, dan jika berkenan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Guys, uji coba Indonesia U23 menjelang SEA Games 2025 kali ini menghadapi Mali. Sebagaimana kita ketahui, di leg pertama Indonesia gagal memetik kemenangan dan tak satu pun gol yang diciptakan oleh Indonesia. Lalu Mali berhasil menyerang ketiga gol ke gawang Indonesia dengan mudah dan dengan sempurna, dan terasa Indonesia begitu lemah untuk mengantisipasi serangan-serangan yang dibangun oleh tim asal Afrika U23 ini. Nah, namun hal yang menarik terjadi sebaliknya di pertemuan kedua, uji coba kedua, malam tadi 18 November 2025. Indonesia bermain dengan sebuah taktik dan strategi yang berbeda dari sebelumnya, sehingga betul-betul mempersulit atau meimbangi permainan dari Mali U23. Kita tahu Mali U23 dihuni oleh pemain-pemain hebat, pemain-pemain yang melalang buana di liga-liga elit Eropa seperti Anlik dan juga di Liga Inggris. Itu banyak pemain Mali yang bermain di sana dan mereka bermain dengan bagus. Kenyataannya di leg kedua, di pertemuan kedua malam tadi, Indonesia justru bisa memberikan penampilan yang luar biasa. Bahkan beberapa kali menekan melewat Mauro Zistra yang 2-3 kali hampir mencetak gol. Lalu tetapi dengan sebuah kecerobohan, walaupun Mali lebih awal mencetak gol, lalu para pemain Indonesia meresponnya secara positif dan Mauro akhirnya menciptakan gol perdananya untuk mengimbangi atau menyamakan kedudukan menghadapi Mali malam tadi. Ya. Lalu di babak kedua, Rafael Struij juga sekali lagi menciptakan gol dan Indonesia sempat unggul, dan di akhir babak ya, Indonesia kembali kebobolan oleh Kone, ya, sehingga kedudukannya imbang 2-2. Nah, hal yang mau kita lihat di sini sebenarnya ada sesuatu yang menarik, yakni formasi yang digunakan oleh Coach Indra Safri. Di leg pertama, di pertemuan pertama, Coach Indra Safri menggunakan skema permainan 4 back dengan formasi 4-3-3. Kenyataannya Indonesia gagal memetik kemenangan dan tidak mampu mengimbangi Mali U23, dan Mali tampil begitu dominan dan begitu presisi, mereka bisa mencetak 3 gol dan mengalahkan Indonesia. Tapi malam tadi ada sesuatu yang lain. Apa itu? Ya, menurut saya adalah perubahan formasi dari 4-3-3 dan diubah menjadi 3-4-3. Nah, formasi inilah yang akan kita bahas, yang menjadi kunci kemampuan timnas Indonesia untuk mengimbangi tim Mali U23. Teman-teman sekalian, di leg kedua melawan Mali U23, timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Indra Safri melakukan beberapa rotasi mendasar, dan yang terutama rotasi yang sangat eksistensial, yakni soal skema permainan. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, bahwa di leg pertama melawan Mali, Indonesia bermain dengan formasi 4-3-3. Hasilnya mengecewakan, Indonesia dibantai dengan skor telak 3-0 dan membuat para pemain timnas Indonesia tidak bisa berkembang dalam game tersebut. Namun di pertemuan kedua ini Indra Safri justru melakukan rotasi skema permainan 3-4-3, di mana diturunkan John Mark, lalu Muhammad Ferrari dan Karek Arel di lini pertahanan sebagai center back. Kemudian di tengah ada Rivaldo Pakpahan yang mendampingi Ivar Jenner, sedangkan di back kiri ada Donitri kembali kepada posisi naturalnya. Kemudian Raka ada di sebelah kanan, back kanan, lalu Hoki Caraka turun sebagai starter di sayap kanan, sedangkan Rafael Struij dikembalikan kepada posisi naturalnya, yakni pinggir kiri untuk mendampingi Mauro Zistra sebagai targetnya. Hasilnya membuktikan bahwa Indonesia bisa mencetak gol dan bahkan sempat unggul dari Mali U23, dan bahkan Mali sempat ketar-ketir dan agak sulit untuk berkembang ketika Indonesia bermain dengan skema 3-4-3. Nah, walaupun hasilnya imbang 2-2 setelah Kone menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Nah, tetapi 3-4-3 membuktikan bahwa timnas Indonesia
bermain lebih efektif dan lebih enjoy dengan skema tersebut. Skema 3-4-3 ini boleh dikatakan sebagai fondasi dan juga bisa menjadi filosofi dasar pemain timnas Indonesia. Filosofi ini telah ditanamkan oleh STY sejak ia menangani timnas Indonesia dalam berbagai kelompok umur. Dan bukti 3-4-3 juga memberikan suatu fakta Indonesia bisa bermain lebih efektif. Misalnya saat menghadapi Bahrain dan Cina di timnas senior, kemudian ada U17 kemarin di Piala Dunia U17 bisa bermain dengan skema-skema itu dan memperoleh hasil yang positif. Nah, ketika kita mengubah skema itu justru timnas Indonesia mengalami kekalahan sebagaimana yang dialami di round 4 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Nah, dengan skema ini membuktikan atau sekaligus menegaskan bahwa STY telah menanamkan fondasi yang tepat bagi timnas Garuda dalam berbagai kelompok umur. Dan inilah yang sebenarnya cocok dengan karakter dan tipikal pemain-pemain Indonesia, baik yang lokal maupun yang diaspora. Itu fakta. Nah, dengan ini pertanyaannya, apakah PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia masih enggan menentukan siapa pelatih timnas Indonesia nanti? Ini tentu menjadi pertanyaan yang terus kita denungkan kepada PSSI. Apakah masih mau mengatakan STY adalah masa lalu dari Garuda? Itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan menggugah dan sekaligus mengingatkan PSSI sebagai induk Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, demikian teman-teman, bagi saya Indonesia, Garuda atau kata PSSI mesti memilih pelatih yang tepat dan menurut saya tidak salah STY dikembalikan ke timnas Garuda. Terima kasih.